Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga Merauke bingung saat mencoblos karena surat suara banyak. Ratusan narapidana di lapas kelas 2B Merauke mencoblos. Kapolda Papua pastikan pencoblosan aman. Warga Kelurahan Kelapa Lima Merauke menyalurkan hak suara mereka di TPS 11. Mereka sudah berkumpul sejak pagi. Sebelum dimulai, seluruh anggota TPS diambil sumpah lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan logistik pemilu. Tepat pukul setengah 9 pagi waktu setempat, warga mulai memilih. Ada 230 warga dalam DPT yang mencoblos pilihan mereka hingga pukul 12 siang. Setelah pemilih DPT akan dilanjutkan dengan pemilih yang menggunakan KTP. Jumlah DPT kita 230. Jadi kita kegiatan pembukaan jam 7.00. Jam 12 teng kita tutup untuk para undangan dan kita terima KTP 1 jam. Saat mencoblos, sebagian warga ternyata masih bingung memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang berjumlah 5 kertas. Ya kenapa sampai seperti itu? Bukan dia lipatan terlalu besar-besar, dia bikin ini jadi bingung-bingung, tapi tetap isi di kotaknya masing-masing. DPR. Tapi agak bingung juga tadi ya. Bingung lah. Kenapa terlalu banyak ya? Banyak sampai keringat-keringat. Ada 162.000 pemilih dalam DPT di Merauke dengan jumlah 774 TPS yang tersebar di 22 distrik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sejumlah pemilih lanjut usia di TPS 11 di Kelurahan Kelapa Lima Merauke mengaku kesulitan mencoblos saat berada di bilik suara. Mereka bingung melihat lembaran surat suara yang besar serta ukuran tulisan yang sangat kecil, sehingga perlu waktu antara 10 hingga 15 menit bagi pemilih lansia untuk mencoblos pilihannya. Mama tadi sudah coblos ya? Sudah. Nah, Mama lihat itu surat suara bagaimana? Surat suara itu terlalu besar, kita repot sekali. Kalau tulisan bagaimana? Kecil-kecil juga? Kecil-kecil. Jadi? Setengah mati untuk kita baca. Oh, jadi agak lama tadi? Iya. Bapak tadi sudah coblos? Sudah. Terus bagaimana lihat surat suara nih? Susah? Agak kini juga karena ini ada berapa. Terlalu besar apa? Ya. Nah, tulisan bagaimana kecil? Kecil dan saya pemata sudah kurang bagus begini. Jumlah pemilih di Merauke lebih dari 162.000 orang dan setidaknya 30% dari jumlah pemilih tersebut adalah kaum lansia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemilihan umum serentak di Mimika Provinsi Papua Tengah berjalan aman walaupun terjadi aksi protes warga di TPS. Sejumlah warga melakukan protes di TPS 05 Karya Kencana. Mereka menuntut pencoblosan dengan sistem noken sehingga terjadi perdebatan. TPS 40 ini warga semua warga dari luar. Sekarang kalau surat suara hanya 300 orang dari luar yang masuk semua, baru warga di sini dapat surat suara dari mana? Sekarang undangan sendiri. Undangan itu kan harusnya dasarnya DPT yang sudah ada di TPS. Itu baru dibuat undangan disampaikan yang bersangkutan. Ini tidak. Saya dapat undangan. Saya dapat undangan juga. Namanya bukan nama saya. Namanya bukan nama saya, namanya Simpson.
Walaupun ada aksi protes dan ketidakpuasan warga, namun proses pencoblosan berjalan lancar dan aman. Pencoblosan berlangsung pada pukul 8 pagi dan berakhir pada pukul 1 siang. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. ...230 narapidana di Lapas Kelas 2B Merauke mencoblos. Dari 476 warga binaan yang ada di dalam lapas, 230 warga binaan mempunyai hak pilih, sementara sisanya tidak bisa mencoblos karena tidak ada KTP. TPS 34, TPS khusus untuk warga binaan khususnya di Lapas Kelas 2 Merauke, jumlah DPT yang ada 220, tambahannya 5%, jadi 225 total kertas suara yang kami terima sampai dengan. Untuk pencoblosan ini sampai dengan pada pukul berapa? Jadi sesuai jadwal yang ditentukan dari pencoblosan dari jam 7 sampai jam 11 dilanjutkan dengan yang tambahan. Penghitungan suara jam? Dimulainya jam 1. Sejumlah narapidana kesulitan saat menyalurkan hak pilihnya karena ukuran surat suara yang besar serta lebih dari 1 surat suara. Mana waktu di bilik suara agak repot atau agak susah gimana? Kok agak lama gitu ya? Agak lama karena lipatannya. Lipatannya ya. Kemudian apalagi besar itu ya? Iya. Besar. Tapi kalau untuk memasukkan dari ke kotak suara apa agak bingung kan sesuai dengan warna ya? Sesuai dengan warna. Agak bingung atau gimana? Enggak juga ya? Iya. Jadi cuma saat pencoblosan ya? Iya. Agak repot ya? Iya. Terus kalau tulisan-tulisan nama caleg itu jelas atau gimana? Jelas. Jelas ya? Iya. Pencoblosan di Lapas Merauke berjalan lancar dan dijaga ketat polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Di hari pencoblosan, 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden menggunakan hak suara di masing-masing tempat tinggalnya. Cawapres nomor urut 3 menjadi kandidat pertama yang pergi ke tempat pemungutan suara. Mahfud MD didampingi istri dan anak-anaknya berjalan kaki ke TPS 106 Maguwo Harjo, Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, Mahfud berada di bilik suara menggunakan hak pilihnya. Ia menilai pelaksanaan pemilu berlangsung adil. Saya merasakan dan menyaksikan sendiri, ini acaranya sudah sangat fair. Kita mendaftar, kemudian diberi surat suara, ditunjukkan secara terbuka bahwa surat suaranya bersih. Lalu mencoblosnya tadi juga secara rahasia, tidak ada satupun orang tahu. Kemudian dimasukkan ke kotak suara. Artinya mudah-mudahan di seluruh Indonesia berjalan tertib dan baik seperti di TPS 106 Sambiliki ini. Di waktu nyaris bersamaan, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga menggunakan hak suaranya di TPS 23 Kemang, Jakarta. Meski di bawah rintikan hujan, Caimin berjalan kaki ke TPS bersama istri dan anak-anaknya. Saat di pos tinta, Caimin mencelupkan jari telunjuk seperti simbol dukungan tangan pasangan nomor urut 1 saat masa berkampanye. Kecurangan itu sudah diawasi oleh banyak pihak, tentu benar-benar akan terus kita monitor. Yang ketiga, saya ingatkan kepada seluruh penyelenggara, baik itu aparat, KPU, masyarakat, untuk betul-betul menguatkan pemilu ini supaya tidak ada kecurangan. Kalau terjadi kecurangan, pemerintahan siapapun yang menang itu tidak akan memiliki kemampuan untuk membangun. Pasti akan banyak masalah. Lalu pada pukul 8:30 pagi waktu Indonesia Barat, calon presiden nomor urut 1 pergi ke TPS 60 Kelurahan Cilandak, Jakarta. Sama seperti Caimin, Anies Baswedan berjalan kaki ke TPS bersama istri, kedua anaknya, ibu dan menantu. Memimik wakilnya, Anies bersama istri dan anaknya pun mencelupkan jari telunjuk ke tinta sebagai tanda sudah menggunakan hak suaranya.
pemilu berjalan lancar sampai dengan penghitungan tuntas nanti. Dan di antara sekarang sampai penghitungan tuntas, kita semua sabar untuk menunggu, sabar untuk menanti hasil. Saya tadi garis bawahi, kita menginginkan pemilu yang jujur dan adil agar menghasilkan pemilu damai. Damai itu hasil dari jujur dan adil. Karena jaraknya sekitar 10 km, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama istri dan anaknya pergi ke TPS 11 Lempong Sari, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah dengan mengendarai mobil. Setibanya di TPS, Ganjar didampingi kader PDIP yang juga wali kota Semarang serta ketua tim pemenangan nasional. Ganjar berharap hasil terbaik dalam pemilu tahun ini. Ya, dari tahapan ke tahapan berikutnya predictable gitu ya. Artinya ya pasti akan sampai pada saatnya seperti hari ini. Sehingga ini proses dari satu tahapan ke tahapan yang kita tuntaskan saja. Ya, insya Allah semuanya lancar. Istri saya, anak saya lihat semuanya tenang gitu ya. Kalau bahasa orang tua kita, mereka semua semeleh. Ikhlas, lillahi ta'ala kita serahkan pada yang kuasa karena ikhtiarnya sudah dilakukan, tinggal doanya dan kepercayaan masyarakat saja. Tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, calon presiden nomor urut 2 menggunakan hak suaranya di TPS 33 Bojongkoneng, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sama seperti Ganjar, Prabowo naik mobil ke TPS. Usai mengantri dan mencoblos, Prabowo mencelupkan kedua jarinya ke tinta pemilu. Meski di tengah hujan, Prabowo menilai jalannya pemilu kali ini sejuk. Saya kira datang ke TPS, laksanakan tugas sebagai warga negara, nyoblos sesuai hati nurani, tunggu hasil, jaga TPS supaya tertib, aman, damai, sejuk. Saya kira harapan Bapak di pemilu ini apa Pak harapannya? Ya gimana sih, harapannya yang menang lah. Oke, terima kasih ya. Kandidat terakhir yang pergi ke TPS adalah pendamping Prabowo, Gibran Rakabuming Raka. Cawapres nomor urut 2 ini baru tiba di TPS pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Bersama istrinya, Gibran berjalan kaki ke TPS 34 Manahan, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. TPS tempat Gibran mencoblos cukup menarik karena bertema Hari Kasih Sayang Valentine. Mas Gali, mikrofon Mas Gali. Handphone pada tinggi-tinggi banget. Agenda yang di Jakarta. Ya, dari Nggak ke Kartanegara Mas? Sama Pak para Mas, tangannya Mas Gibran, tangannya Mas. Mas, 1 putaran apa 2 putaran Mas? Usai menggunakan hak pilihnya di TPS, setiap paslon berangkat ke posko pemenangan yang ada di Jakarta. Mereka kini menanti hasil resmi dari KPU yang akan diumumkan pada 25 Maret mendatang. Tim Liputan melaporkan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Hitung cepat yang dilakukan SCTV, Indosiar, Grup MTech bekerjasama dengan 3 lembaga survei yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, Carta Politika, dan Indikator Politik menunjukkan pemenang Pilpres 2024 versi hitung cepat adalah pasangan Prabowo Gibran. Ketiga lembaga survei memberikan angka 56% hingga 59% untuk Prabowo Gibran. Posisi kedua ditempati oleh Anies Muhaimin dengan 23% hingga 25%. Lalu di tempat ketiga Ganjar Mahfud dengan 16 hingga 17%.
Di mata pengamat politik Saiful Mujani, kemenangan Prabowo Gibran dinilai karena pengaruh dukungan dari Presiden Jokowi. Adalah apakah Pilpres ini 1 putaran atau 2 putaran. Kalau selisihnya dari 50% itu ke atas cukup besar, 9% dalam hal ini, ya. Saya melihat peluang untuk 1 putaran jauh lebih besar daripada 2 putaran. Hasil hitung cepat senada dengan hasil exit poll yang dilakukan SMRC di 2000 TPS. Pemilih yang diwawancara setelah keluar dari TPS menunjukkan hampir 55% memilih Prabowo Gibran, 23% ke Anies Muhaimin, dan hampir 14% suara ke Ganjar Mahfud. Pilihan terhadap capres senada dengan pilihan terhadap partai politik. Setidaknya inilah yang tercermin dari hasil exit poll yang dilakukan Saiful Mujani Research Consulting di 2000 TPS. Partai Gerindra menempati tempat teratas, diikuti PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat, dan partai lain di bawah 3%. Terhadap hasil pemilu yang telah didapatkan dalam exit poll menunjukkan 90% pemilih menyatakan pemilu yang dilaksanakan telah memenuhi asas jujur dan adil. Sementara lebih dari 90% exit poll dari SMRC juga menunjukkan pemilih menyatakan sudah puas terhadap pelaksanaan pemilu yang berlangsung kemarin. Ya, hasil hitung cepat telah didapat. Prabowo Gibran menjadi pemenang Pilpres 2024 versi hitung cepat. Tim Liputan melaporkan. Dari 940 TPS yang tersebar di wilayah Kota Jayapura, terdapat beberapa TPS yang unik. Salah satunya TPS 019 yang terletak di Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Di TPS ini para petugas KPPS menggunakan busana adat Kampung Tobati Engkros. Ketua KPPS 019 Argapura, Yusak Raubaba, mengatakan pakaian adat penting agar melestarikan budaya. Sebagai TPS 19 Kelurahan Argapura, kami memakai baju dan atribut ini karena ada informasi dari wali kota atau kelurahan bahwa ada setiap TPS mendapat bagian untuk menjadi TPS unik. Untuk itu kami disarankan untuk memakai atribut tradisional. Di sini kami memakai atribut tradisional Port Numbai. Selain busana khas adat, di TPS 019 ini juga dihiasi daun kelapa dan buah pinang. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri memantau pencoblosan yang berada di Kota Jayapura, Papua. Kapolda mengunjungi TPS yang ada di Kelurahan Heram, Muara Tami, dan Hinekombe untuk memastikan situasi pencoblosan berjalan lancar dan aman. Polda Papua yang hari ini sudah berlangsung di semua kabupaten, di 29 kabupaten kota, itu bisa berjalan sampai dengan saat ini dalam keadaan aman terkendali. Walaupun di minggu terakhir, 2 minggu sebelumnya itu ada beberapa eksiden terkait gangguan keamanan, tetapi semua bisa terlaksana dengan baik. Saya sampai saat ini mendapat informasi dari semua Kapolres, semua bisa terlaksana. Namun dari KPU Provinsi menyampaikan ke saya ada beberapa titik yang belum bisa melaksanakan pemilu. Pencoblosan itu bukan karena apa-apa, tapi karena masalah transportasi menyangkut logistik dari kabupaten ke distrik dan nanti ke TPS. Kapolda juga meminta warga membantu polisi menjaga keamanan pasca penghitungan suara. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Warga Merauke Rabu kemarin memilih di 774 tempat pemungutan suara. Warga berharap Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nanti bisa memajukan tanah Papua dari segi kesehatan dan pendidikan. Harapan warga yang lain, terutama Presiden dan Wapres terpilih melihat Papua yang saat ini masih tertinggal dari segi kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kalau untuk Presiden itu kami, untuk orang Papua ya, untuk orang Papua itu kami memerlukan yang terbaik. Intinya begini, Presiden itu mesti adil. Adil. Saya mesti jujur bahwa seperti macam ini Jokowi, dia jujur, dia itu langsung dia turun di lapangan, langsung dia pantau situasi yang ada begitu, dan dia tahu langsung. Kalau soal pendidikan bagaimana maunya? Pendidikan, kesehatan? Itu kalau untuk pendidikan itu kita sangat, pendidikan kesehatan itu kita sangat perlu. Perlu ya. Iya. Apalagi kita di bagian selatan ini, kita untuk pendidikan saja itu sangat. Harapan dari Presiden yang terpilih ini ya. Semoga pemilu ini bisa berjalan dengan baik, dan semoga siapa yang menjadi presiden bisa, kita Papua ini kan sudah terlalu tertinggal jauh, jadi semoga siapa yang bisa jadi presiden bisa membangun Papua lebih maju, terus di bagian bidang kesehatan bisa lebih baik lagi, terkhususnya di bagian bidang pendidikan. Terus harga-harga juga mungkin bisa lebih setara dari yang sebelumnya. Barang-barang kenapa harga-harga barang cukup mahal ya? Iya, cukup mahal. Cukup mahal ya. Mungkin ada yang turun naik gitu harganya, mungkin bisa lebih setara lagi. Siapapun yang nanti menjadi presiden dan wapres diharapkan bisa memperjuangkan harga sembako murah untuk rakyat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.